sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya belajar di masa pandemi ini. Mungkin ketika saat ini kita belajar mengalami beberapa keterbatasan ya, ketika kita mengajar kita tidak bisa belajar seperti biasa. Jadi belajar di kelas dengan tatap muka seperti itu. Tetapi dengan berbagai kendala yang kita miliki, justru mudah-mudahan itu menjadi motivasi untuk kita bisa belajar lebih giat lagi. Walaupun dengan segala keterbatasan yang kita miliki seperti itu. Bapak harapkan tetap semangat, dan juga kalian mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi amal soleh buat kita ya. Amin. Amin. Sebelum kita untuk melaksanakan pembelajaran, Bapak pengen melihat dulu kehadirannya. Sudah hadir ya semua, mungkin Raisyani. Yang tidak hadir itu, ada yang tahu tidak kenapa Raisyani tidak hadir? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Oh biar ya. Tapi mungkin ada ini ya nanti lebih hubungi. Selanjutnya untuk sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Bapak persilahkan kepada Nugraha, silakan Nugraha untuk memimpin doa. Sebelum kita mengikuti kegiatan PAL, mari kita baca doa bersama. Doa dimulai. Selesai. Ya, seperti tadi bilang, mudah-mudahan pembelajaran kali ini menjadi amal soleh buat kita ya, baik buat Bapak maupun buat kalian. Sekarang, terima kasih ya. Sekarang kita belajar tentang interaksi sosial. Jadi untuk bab selanjutnya, kan kemarin kita sudah belajar bab ekonomi. Sekarang kita belajar sosiologi tentang interaksi sosial. Di dalam interaksi sosial ini tujuannya nanti kalian mengetahui apa itu interaksi sosial, apa syarat-syarat interaksi sosial, apa faktor-faktornya, terus juga apa nanti kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Menurut kalian, kira-kira setiap orang ada yang mampu tidak hidup sendiri atau tidak memerlukan orang lain? Kira-kira menurut kalian ada nggak orang seperti itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Kenapa coba? Ada yang tahu tidak? Karena setiap manusia Karena itu manusia saling membutuhkan. saling membutuhkan satu sama lain. Iya ya, saling membutuhkan. Manusia itu kan ada dua ya. Ada manusia sebagai makhluk ekonomi, ada manusia sebagai makhluk Sosial. Siap, betul, sosial. Jadi kalau makhluk sosial itu adalah manusia itu selalu membutuhkan orang Lain. Lain. Kalau makhluk ekonomi apa? Manusia yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan, karena kita selalu memiliki kebutuhan. Misalkan gini. Nah, untuk mengilustrasikan gambaran seperti itu, kalian simak videonya dulu ya, sekitar 2 menit ya. Nanti Bapak tayangkan dulu videonya.
Sudah ada belum? Ada. Nah, itu video pengantar kita. Tadi ada yang mau berbicara tidak? Tadi video tadi itu menceritakan apa? Tentang menjaga apa teh? Tadi video tadi kan tentang interaksi tuh. Nah, terkait menceritakan interaksi tentang apa kira-kira? Interaksi sosial. Interaksi saat Sosial. Ya, Dalam keadaan COVID. sebelum apa? Ayo, sebelum apa? Sebelum COVID. COVID dan setelah COVID. setelah corona. Nah, menurut kalian tuh ada perbedaannya tidak ketika kita berinteraksi sebelum COVID dan setelah COVID? Ada. Ada ya. Kan kita ketika interaksi itu tetap karena kita sebagai makhluk sosial tuh ya, berarti kita membutuhkan orang Lain. lain, tetapi berbeda interaksinya nanti ketika sebelum COVID dan setelah COVID. Dan seperti itu. Contohnya ada yang tahu tidak? Boleh bisa mencontohkan tidak perbedaannya? Waktu sebelum COVID Mas bisa berkomunikasi langsung dengan Kumpul-kumpul main. teman, berkumpul. Nah, gitu, betul. Ini contohnya ini pembelajaran seperti apa nih? Online. Online. Tuh, dulu kita belajar seperti apa dulu? Di kelas. Offline. Offline ya, betul, di kelas kita bisa tetap buka, bisa guru bisa menerangkan di kelas. Tetapi saat ini karena ada pandemi ini, jadi kita belajar seperti ini dengan secara apa? Online. Daring. Atau daring dalam jaringan seperti itu. Sudah ada belum? Sudah ada ya? Ada. Aturannya? Ada. Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan belajar tentang kehidupan sosial manusia. Jadi kita akan belajar tentang interaksi manusia sebagai proses sosial. Nah, nih tadi manusia itu kan kita bagi tuh ada manusia sebagai makhluk sosial, ada manusia yang sebagai makhluk ekonomi ya tadi. Nah, sebagai makhluk sosial, bahwa kita itu tidak mungkin hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Contoh misalkan kalian tadi sarapan sama apa nih? Megumi, Bapak pengen tahu nih Megumi. Megumi tadi sarapan sama apa, Megumi? Soto. Ih, hebat. Aduh, siapa yang masak? Mama. Ibu ya. Oke, soto misalkan. Tuh, soto. Kubisnya tahu nggak Megumi itu dari mana? Dari pasar. Dari pasar tuh. Yang jualnya tahu nggak tuh? Orang lain kan ya? Iya. Nah, yang pedagangnya juga kan ini dari petani itu. Udah berapa banyak orang yang terlibat dalam semangkuk soto itu. Jadi misalkan jadi petaninya, terus juga ke pedagang, dari pedagang ke tukang sayur, misalkan dibawa ke sayur, terus sama sayur sama ibu dimasak sama ibu tuh. Berapa banyak orang yang terlibat dalam pembuatan kubisnya saja. Terus misalkan dikasih garam ya, kasih garam tidak? Ya, garam. Nggak tahu gitu garamnya dari laut mana, diambil ke pasar, wah pak banyak yang terlibat. Jadi dalam semangkok soto aja tuh ya, itu banyak orang yang terlibat. Nah itu membuktikan bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Nah sekarang makhluk ekonomi. Tadi apa makhluk ekonomi teh? Ayo. Makhluk ekonomi apa? Ayo, makhluk ekonomi apa? Nugraha apa?
makhluk yang membantu perekonomian. Membutuhkan makhluk yang gadis apa? membutuhkan. Ya betul. Jadi yang makhluk ekonomi adalah manusia selalu membutuhkan berupaya untuk memenuhi Kebutuhan. kebutuhan. Karena kebutuhan itu apabila sudah terpenuhi kebutuhan yang satu, akan timbul kebutuhan yang lain. Contoh misalkan gini, gadis teh ternyata pas usahanya berhasil jadi wanita karir yang sukses misalkan. Amin. Amin. Bapak didoakan. Nah setelah itu gadis membeli rumah misalkan. Nah menginginkan rumah, ngumpulin nabung sampai kebeli tuh rumah mewah misalkan seperti itu. Amin. Terpenuhi itu ya kebutuhannya. Terpenuhi. Nah setelah kebutuhan rumah terpenuhi, akan muncul tidak kebutuhan yang lain? Muncul. Apa tuh apa? Meja, kursi. Nah itu meja, kursi. Nah, betul, perawatan rumah muncul lagi. Sudah punya misalkan perawatan rumah, muncul lagi nggak kebutuhan lain misalkan? Muncul. Apa tuh? Makanan. Iya, selain makanan apa? Pengen mau? Mobil. Nah seperti itu. Jadi materinya mungkin ya. Terima kasih sudah menyimak PPT-nya. Kira-kira dari PPT yang Bapak kemukakan ada yang mau ditanyakan tidak? Ada. Oh ada ya, boleh. Nanti Bapak tulis dulu ya, siapkan dulu. Ya, siapa dulu ya? Aku. Oke, Megumi apa Megumi? Kalau tujuan asimilasi apa? Oh iya, boleh. Bagus sekali pertanyaannya apa? Siapa lagi? Sri Amel, Pak. Sri Armel, boleh Sri Armel. Bapak, Apa? kalau pengucilan dalam pergaulan di sekolah itu masuknya kontroversi atau konflik? Oh iya, barusan Bapak tanya ini terangkan ya 2. Ada lagi? Berapa? Iya boleh, Nugraha apa? Bapak minta penjelasan bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai. Oh iya, aduh hebat nih pertanyaannya nih. Yang satu aja lagi pertanyaannya siapa? Oke, Gilang apa? Bilang. Apakah manusia purba itu melakukan interaksi sosial, Pak? Waduh, manusia purba ya. Oke, siap. Gitu, Pak. Siap. Bapak jawab ya, pertanyaan yang pertama adalah Bapak tujuan asimilasi. Jadi kan asimilasi itu adalah percampuran antara beberapa kebudayaan membentuk kebudayaan yang baru. Jadi tujuan daripada asimilasi ini supaya tidak terjadi konflik atau kontravensi. Contoh misalkan gini, tahu nggak kalau orang Jawa itu ngobrolnya seperti apa? Jawa. Jawa. Orang Solo misalkan, ngobrolnya seperti apa? Solo. Lembut ya, lembut, halus, terus seperti itu kan orang Solo seperti itu. Kalau orang Medan seperti apa? Kayak orang marah-marah. Nah, kayak orang marah-marah. Oh, bayangkan kalau orang Medan ngobrol sama orang Solo tuh, misalkan orang Solo pasti sakit hati, seperti dibentak-bentak, dimarah-marah. Padahal itu tidak seperti itu. Nah, nanti harus terbentuk asimilasi. Nanti orang Medannya menurunkan gaya bicaranya tuh, jadi asalnya keras, menjadi agak ke bawah tuh. Udah lembut. Orang Solo apanya terlalu lembut, naik tuh. Jadi klop. Jadi tujuan asimilasi itu adalah supaya mengurangi terjadinya konflik atau kontravensi dan seperti itu. Megumi cukup jelas tidak? Hai. Cukup. Oh iya, oke, siap. Yang memberi waktu Bapak kasih LKPD ya. Nanti di-share di grup WA ya. LKPD, nanti kalian berkelompok ya. Berkelompok mengerjakan LKPD-nya. Nanti Bapak tayangkan juga di sini. Ini LKPD-nya ada. Nanti kalian silakan untuk bekerja secara berkelompok. Bapak tayangkan. Ada. Sudah ya. Nah, sekarang kalian silahkan
untuk bekerja secara berkelompok ini nanti hasilnya silakan kalian presentasikan kepada Bapak. Nanti Bapak sekarang share di WA grup ya. Iya, Pak. Iya. Sekarang silahkan dari salah satu kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira siapa nih yang mau presentasi? Gadis, Pak. Oh, Gadis. Silahkan, Gadis. Open kamera. Gadis, Pak. Open cam. Iya, boleh Gadis. Untuk presentasi. Pertanyaan nomor 1, mengapa interaksi sosial yang terjadi pada saat ini mengalami perubahan? Menurut pendapat kelompok kami, perubahan interaksi pada saat ini dikarenakan karena pandemi COVID-19. Semua berubah secara mendadak. Yang tadinya belajar secara tatap muka, sekarang berubah menjadi daring. Tadinya orang pergi ke pasar, sekarang lebih menyukai berbelanja secara online, bahkan bekerja pun sekarang banyak dikerjakan di rumah. Ya, lanjutkan. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan secara singkat apakah pembelajaran secara online, belanja online itu merupakan interaksi sosial. Benar, karena interaksi itu ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Asalkan syaratnya terpenuhi, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Pertanyaan nomor 3. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, seperti HP, kalian bisa mengakses semua informasi tanpa terkecuali. Berikan beberapa contoh proses imitasi yang negatif akibat dari perkembangan teknologi pada saat ini. Contoh negatif dari imitasi, misalnya melihat film yang ada adegan membuli siswa lain terus mengikuti. Melihat kebiasaan orang Eropa yang minum minuman beralkohol terus mengikutinya, atau mengikuti gaya rambut anak pang. Pertanyaan nomor 4. Pada salah satu dari bentuk kerjasama dalam proses interaksi asosiatif ialah bargaining. Coba kalian bandingkan bentuk kerjasama ini sebelum pandemik dan sesudah pandemi. Apa perbedaannya? Dulu, sebelum pandemik melanda, orang lebih menyukai berbelanja dengan mendatangi tempat penjualan. Sedangkan setelah pandemi, sebagian besar masyarakat lebih menyenangi belanja dengan cara online. Pertanyaan nomor 5. Dampak COVID-19 memang sangat terasa. Coba kalian cari sisi positif dari adanya COVID-19 ini. Tentunya yang ada hubungannya dengan interaksi sosial. Dengan adanya COVID-19, anggota keluarga interaksinya semakin sering terjadi. Bahkan ayah pun sekarang WFH, work from home, bekerja di rumah. Work from home. Work from home. Ya, tidak apa-apa. Ayo tutup belajar Gadis, belajar tutup. Sekian, terima kasih. Oh iya. Alhamdulillah ya, dari tadi hasil kerja kelompoknya sudah Bapak jadi paham bahwa materi ini sudah kalian pahami dengan baik. Seperti itu ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kali ini, jadi kita mengenal jenis-jenis interaksi. Jadi interaksi itu ada interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Terus juga kalian sudah mengetahui, paham betul apa definisi dari interaksi, paham ya. Jadi kalian hanya tidak hanya tahu, tapi paham apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Jadi syaratnya juga tadi menyatakan sudah tahu. Jadi syarat interaksi sosial itu ada komunikasi dan ada juga kontak sosial. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran kali ini juga secara kontekstual kita hubungkan dengan kehidupan yang sebenarnya. Jadi karena dengan ada pandemi, jadi interaksi sosial kita berubah. Masanya belajar di rumah, belajar di sekolah, sekarang belajar di rumah.
Orang bekerja di kantor, sekarang pekerjaan bisa ditarik ke rumah. Itu adalah karena ada pandemi. Tapi semua itu ada hikmahnya ya, anak-anakku bager ya. Jadi ada hikmahnya. Semua mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian pandemi ini ya. Amin ya robbal Amin. Amin. Nah, untuk yang terakhir, kalian silahkan masuk ke Google Classroom. Ya, di Google Classroom itu sudah Bapak siapkan pertanyaan, sekitar 5 pertanyaan, bentuknya PG, ABCD. Silahkan kalian isi. Bapak kasih waktu sekitar 4 menit lah. Mudah sekali soalnya 4 menit, nanti Bapak tunjukkan hasilnya. Siap? Siap. Anak-anak? Iya, Pak. Ya, oke, siap. Silakan kalian untuk masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan soalnya. Pak, maaf tutup dulu kamera ya, Pak. Ya, silakan tutup kamera. Oke, Bapak lihat sudah ada yang menyerahkan di sini. Sudah ada yang menyelesaikannya. Tinggal 2 orang lagi. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kalian hasil dari uji pengetahuan kalian hasilnya cukup memuaskan. Bapak tampilkan saja hasilnya. Ini hasilnya hampir semua nilainya 100 atau maksimal. Nanti ada yang 80. Itu tidak usah berkecil hati, itu bisa ditingkatkan lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa ya, seperti ini hasilnya. Terima kasih, seperti itu. Cukup memuaskan sekali bagi Bapak untuk kerjanya. Sebentar. Untuk pembelajaran kali ini mungkin Bapak cukupkan sekian karena waktu sudah menunjukkan jam 10.30. Kita tadi mulai dari jam 9.30. Untuk menutup doa, untuk kali ini Bapak pengen Megumi, halo. Megumi, silakan buka mic-nya. Megumi, hey. Megumi. Iya, Megumi. Ya. Ya, untuk memimpin menutup dengan doa pembelajaran kita kali ini. Bagus nih. Open kamera. Open kamera, silakan semua. Sebentar. Tadi Bapak sudah simpulkan ya Kita bahwa pembelajaran kali ini kita tutup pembelajarannya dengan baca Al-Fatihah. Baca doa dimulai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudahkan kalian selalu diberi kesehatan. Jangan lupa jangan lupa jaga protokol kesehatan. Cuci tangan, terus juga menggunakan masker kalau kemana saja. Ya, terima kasih. Ya, silahkan kalau mau flip dari pembelajaran kali ini, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan.